kita perlu mengalami janji Tuhan, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus memenuhi diri kita, maka kita bisa menerima kuasa Roh Kudus. Hai guys, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gak kerasa banget ya, kita udah di akhir bulan Juli lagi nih. Waktu cepet banget gak sih jalannya? But anyway, semoga kita bisa selalu pergunakan waktu kita untuk hal-hal yang baik dan benar ya guys. Mulai atur prioritas, bukan cuma untuk kuliah dan karir, tapi untuk Tuhan dan keluarga kita juga. Oh iya guys, gue mau mengajak nih buat kalian yang di Bandung, yuk ibadah onsite. Seperti biasa di hari Minggu jam 10 pagi, tentunya di Pasir Koja 58. Kalian bisa langsung datang dan ajak teman-teman yang lain juga ya. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi. Sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Yuk siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Enjoy the service guys. Sama-sama berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Clap your hands up. Come on. Katakan. Berjalan bersamamu, oh Tuhan. Melakukan perkara yang hebat. Berikanku harapan dan
mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other. Know you as a father, know you as a friend. I have seen in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. You're so good to me. You are so good to us. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Sambil kita ingat kembali kebaikan Tuhan yang kita rasakan di sepanjang hidup kita. He's so good. Dia sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau teramat baik bagiku, Tuhan. Kau Bapakku yang penuh kasih. Kau sahabatku yang penuh cinta. Terima kasih Tuhan. Kami tak kekurangan kasih-Mu. Yeah. Ku bersyukur tuh penyertaan-Mu. Ku bersyukur selalu
me sing it for you. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, sama-sama katakan. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you're so good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Come on. You are good. You're good. You are good. You're good. You are good. You're good. Your goodness is running after me. 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 You're good now. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. You're so good. Thank you, Jesus. Thank you, God. Halo teman-teman semua, senang berjumpa lagi di dalam ibadah Campus Connection. Dan saya berdoa semua teman-teman ada di dalam kondisi yang sehat. Dan kita juga tetap semangat di dalam menjalani keseharian kita. Ya, tentunya kita perlu dan kita punya banyak alasan untuk bisa semangat. Tetapi yang pasti karena ada penyertaan Tuhan dan kita tidak berjalan sendirian. Nah teman-teman, biasanya di dalam olahraga atletik ada dua cabang olahraga yang mirip satu sama lain tetapi pada dasarnya sangat berbeda. Yang pertama olahraga yang biasanya kita kenal dengan lompat tinggi. Yang kedua yaitu lompat galah. Pada dasarnya kedua aktivitas olahraga ini sangat mirip di mana orang yang melakukannya atau biasanya kita kenal dengan atlet harus melompati sebuah palang atau mistar yang ditaruh melintang atau secara horizontal. Sehingga siapapun yang mampu melompat yang tertinggi, dialah yang akan menjadi pemenang. Nah tetapi ternyata ada perbedaan yang mendasar dari kedua jenis olahraga ini. Dalam cabang olahraga lompat tinggi, si atlet akan berlari secepat-cepatnya dan kemudian melompat dan kemudian memutar badannya agar punggungnya mampu melalui ketinggian dari palang yang menghalang atau yang terbentang secara horizontal tersebut. Sedangkan di dalam lompat galah berbeda. Si atlet dia akan berlari sambil memegang galah yang panjang. Nah dengan kedua tangannya dia memegang galah tersebut dan kemudian dia perlahan-lahan berlari
dan kemudian semakin cepat dan ketika dia mendekati palang horizontal tersebut, dia akan menancapkan ujung gala tersebut kepada sebuah lubang di tanah dan kemudian dengan menaruh seluruh beban tubuh pada gala tersebut, dia akan melompat dan kemudian membawa badannya untuk semakin naik. Nah, dengan bantuan dari gala itu, dia melontarkan tubuhnya ke atas dan melewati palang dengan punggungnya juga. Akibatnya sangat berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Sederhana. Karena rata-rata atlet lompat tinggi bisa melompat hanya maksimal sekitar 210 cm. Ya, kurang lebih 2 meter lebih. Sementara atlet lompat galah bisa melompat jauh lebih tinggi, 2 kali lipat, kurang lebih 550 cm. Sehingga atlet tersebut bisa menjangkau, atlet lompat galah bisa menjangkau ketinggian yang melampaui kemampuannya secara manusia untuk melompat. Ya, dengan bantuan galah tersebut, dia mampu melewati penghalang yang tidak dapat dia atasi hanya berdasarkan kemampuan manusiawinya saja. Teman-teman, semua orang pasti memiliki penghalang dalam kehidupannya. Penghalang dalam bentuk masalah ekonomi, kesehatan, dalam relasi dengan orang tua, masalah emosional kita, dan berbagai macam masalah hidup yang lain. Nah, biasanya kita akan berupaya untuk mengatasi semua penghalang-penghalang tersebut dengan apa, coba tebak? Kemampuan kita sendiri. Ya, biasanya begitu. Refleks kita, pokoknya apa aja gue akan atasin sendiri. Ada kalanya memang kita akhirnya bisa mampu untuk mengatasi tantangan kehidupan tersebut. Tetapi tidak jarang penghalang yang ada di depan kita, entahkah dari diri kita atau dari keadaan sekitar, terlalu tinggi untuk kita bisa lewati dengan kemampuan kita. Mau itu urusan pelayanan di gereja, mau urusan studi di kampus, mau masalah relasi, mau masalah keluarga. Ada banyak yang bahkan melampaui kemampuan kita. Nah, segala cara kita telah kerahkan, tapi tetap saja kita nggak mampu untuk mengatasinya. Dan bukan hanya begitu saja, sementara perintang yang ada, penghalang yang ada menghadang diri kita semakin lama, semakin ketinggian itu makin tambah aja rasanya gitu. Sehingga rasanya kita udah gak mungkin lah gue bisa ngelewatin, gue udah coba, gak mungkin gue bisa lewatin. Rasanya makin bertambah tinggi aja sementara kita semakin hari serasa semakin melemah. Teman-teman, kita harus belajar bagaimana kita sebenarnya bisa menjadi unstoppable person. Karena kita memiliki unstoppable person yang sebenarnya yaitu pribadi yang tak terhentikan, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar the unstoppable person dalam kehidupan kita. Mari sama-sama sebelum kita bahas lebih lanjut, kita doa. Kami mengucap syukur karena Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Kami yang sangat terbatas harus menjalani berbagai macam tantangan dalam kehidupan kami. Tetapi penghibur itu Engkau telah utus dalam kehidupan kami untuk memampukan, untuk menolong kami. Karena itu kami berdoa, mari beracara dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menjadi pribadi yang tak terhentikan tersebut. Karena kami punya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tuntun kami dalam pembahasan hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari yuk kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Maksudnya Tuhan Yesus yang sedang makan bersama-sama para murid. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan ayat yang ke-8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita bisa melihat betapa pentingnya peranan dari kuasa Roh Kudus seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada para murid di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi. Dari ayat yang tadi kita baca, kita bisa melihat ada 3 hal yang perlu kita pahami tentang kuasa Roh Kudus yang sangat vital bagi kehidupan kita untuk menjadi the unstoppable person. Ya, orang yang tak terhentikan gerakannya untuk maju terus apapun tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi peranan Roh Kudus. Hal yang pertama yang kita bisa belajar bahwa kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk hidup melampaui keterbatasan dari internal kita. Sempat saya singgung di dalam minggu yang ketiga. Ya, karena Tuhan memberikan kuasa Roh Kudusnya agar kita mampu hidup melampaui keterbatasan kita. Seperti pelompat tinggi yang menggunakan galah tadi. Tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus, para murid yang adalah orang-orang yang sederhana gak mungkin mampu untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Jangankan sampai ke ujung bumi teman-teman. Jadi saksi Kristus di Yerusalem aja mereka gak akan sanggup. Karena seperti yang kita ketahui, murid-murid Yesus tersebut kebanyakan adalah orang-orang sederhana. Para nelayan dari wilayah Galilea. Nah, bukan saja mereka orang-orang yang latar belakangnya sederhana, tidak punya pendidikan yang terlalu tinggi. Mereka juga adalah orang-orang yang penakut. Ya, ketika guru mereka ditangkap di Taman Getsemani, dicatat semua mereka melarikan diri, meninggalkan Yesus seorang diri. Bisa bayangkan nggak? Itu yang terjadi dengan mereka. Lah gimana mau mengemban untuk menjadi saksi tentang Yesus? Kalau ketika Yesus ditangkap saja mereka langsung melarikan diri. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus disalibkan, sedemikian takutnya mereka sehingga di dalam Yohanes pasal yang ke-20 dicatat mereka berkumpul dalam ruangan yang pintunya terkunci. Come on, bercanda nih. Orang-orang yang kayak begini, ini yang akan menjadi saksi Kristus. Jelas-jelas gak qualified. Tapi bagaimana para penakut ini dapat bisa jadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi? Bagaimana kita tahu kita yang terbatas bisa jadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Ya, kamu bisa jadi saksi Kristus. Tuhan Yesus tentu sangat tahu tentang keterbatasan para murid dan bahkan kita sendiri juga. Dia mengetahui betapa terbatasnya kemampuan mereka. Dan dia mengetahui tidak pantasnya, tidak memadainya kapasitas mental dan emosional mereka untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Untuk itulah akhirnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, ia menjanjikan kuasa Roh Kudus. Dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah teman-teman, kata kuasa khususnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dalam bahasa aslinya disebut sebagai dunamis. Ya, itulah arti kuasa dalam bahasa aslinya. Berbeda dengan apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7. Sama-sama pakai kuasa tetapi lebih cenderung terjemahannya itu sebenarnya maknanya adalah otoritas. Supaya ada gambaran dalam pemikiran kita di dalam ayat yang ke-8 yang dimaksudkan. Dari dunamis tersebut makanya kita kenal hari ini ada kata yang bernama dinamit. Ya, dinamit, alat peledak. Sedemikian powerfulnya. Nah itulah gambaran tentang kuasa. Karena memang lebih menekankan dunamis itu kepada ledakan kuasa Allah yang sangat besar. Itulah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja ada ledakan kuasa yang besar di dalam kehidupan
orang percaya. Tuhan tahu dalam menyelesaikan tugas kita tidak hanya sekedar butuh otoritas, tetapi juga kita butuh kuasa. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang di luar kemampuan kita, ketika kita berhadapan dengan situasi yang mustahil, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa tidak berdaya, tetapi ada kuasa dari Roh Kudus yang merubahkan dan memampukan kita untuk bergerak menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah yang kedua, yaitu bahwa lewat Roh Kudus, maka Dia akan memampukan kita untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kalau tadi kita bicara tentang keterbatasan, tetapi ini titik yang lain, yaitu tentang misi Tuhan, tentang panggilan Tuhan. Ya, hidup kita bukan hanya untuk kita. Hidup kita bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah pribadi kita, tetapi Tuhan ingin kita punya hidup yang berdampak. Ya, mahasiswa, Tuhan ingin hidupmu berdampak bagi orang lain juga. Kehadiran kita semestinya membawa perubahan bukan hanya dalam kehidupan kita, tetapi kepada orang di sekitar kita. Ah kak, jangan ngomong gitu kak, hidup sendiri aja susah dirubah, apalagi mau merubah kehidupan orang lain. Makanya kita butuh Roh Kudus. Ketika seorang tentara pergi berperang, dia nggak sibuk hanya sekedar latihan berbaris, lari jarak jauh tiap pagi, tiap sore supaya tubuhnya fit. No, tetapi dia butuh perlengkapan untuk bisa siap ketika dia berperang. Ketika seorang duta besar menjadi utusan untuk ke negara lain, dia tidak hanya bermodalkan kepintaran dan pendidikan soal hubungan internasional ataupun surat pengangkatan duta besar dari negara yang mengutusnya. Dia butuh perlengkapan yang sesuai supaya dia bisa berfungsi dengan efektif di negara di mana dia diutus. Ketika kita menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun nantinya Tuhan panggil bidang kehidupan kita. Tetapi kalau kita lihat itu dengan konteks visi kerajaan Allah yang gue mesti genapkan. Entahkah itu kamu dalam bidang olahraga, entertainment, industri kreatif, himpunan mahasiswa barangkali, atau bahkan ketika kita melayani sebagai volunteers di dalam gereja, sebagai pemimpin kelompok kecil. Saya mau katakan, memang kita punya kemampuan natural yang Tuhan berikan. Mengorganisir sesuatu, kemampuan public speaking, mungkin kita punya talenta bermain musik, mungkin kita mampu untuk berolahraga dengan baik, talented banget. Tetapi untuk menjadi saksi, membawa dampak dalam semua bidang kehidupan yang ada, kamu dan saya butuh Roh Kudus. Nah itulah yang kita harus belajari. Ketika kita ada di dalam pelayanan, kita akan berhadapan iblis, bahwa iblis nggak tinggal diam dengan kehidupan kita. Ketika kita mulai bawa ke dalam tempat olahraga, ke dalam pertemanan, di dalam himpunan, kita lagi bawa tapi dengan misi, dengan visi, gue mau berdampak, gue mesti bawa nilai-nilai kerajaan Allah di situ. Iblis nggak tinggal diam. Dan kemudian kita akan berhadapan dengan namanya peperangan rohani. Bagaimana kita mau berhadapan dengan peperangan rohani kalau kita nggak berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika kita melayani secara rohani, maka akan ada karunia Roh Kudus, karunia rohani yang dikaruniakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Umpamanya kalau kita harus konseling teman kita minta nasihat, kita sendiri bingung nih, gue mau nasihatinnya gimana nih? Teman kita lagi sakit, butuh didoakan. Teman kita lagi dalam pergumulan, depresi, dan kita harus mendoakan. Kak, saya bukan ahli dalam untuk menolong orang-orang seperti ini, tapi dia minta tolong sama saya. Maka kita butuh karunia Roh Kudus. Ada nubuatan, ada mujizat, ada karunia pengetahuan, dan itu semua Roh Kudus bisa berikan kepada kita. Loh, untuk apa Kak? Ya untuk supaya kita bisa berdampak, atau mungkin kalau di dalam gereja untuk melayani. Dan kita butuh Roh Kudus untuk melakukan hal tersebut. Tidak mungkin dan tidak cukup hanya bersandar kepada kemampuan dari natural atau kemampuan alamiahnya kita. Hal yang penting yang ketiga yang perlu kita ketahui tentang kuasa Roh Kudus, yaitu bahwa kuasa Roh Kudus kita terima melalui proses ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, di dalam istilah yang digunakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8,
yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka dampaknya kita pun menerima kuasa dari Roh Kudus. Nah juga di dalam Lukas 24 ayat yang ke-49 tentang janji Tuhan Yesus yang sama ditulis seperti ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Janji Tuhan yang digenapi di dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, maka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4 ditulis, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi, bagaimana kita bisa menerima kuasa Roh Kudus yang sangat kita perlukan supaya hidup kita ini maju dan tak terhentikan, unstoppable, dan kita bisa mengatasi semua rintangan yang ada. Kita perlu mengalami janji Tuhan, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus memenuhi diri kita, maka kita bisa menerima kuasa Roh Kudus. Bila Roh Kudus turun atas kita, maka kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi dan memungkinkan kita untuk hidup melampaui keterbatasan dalam hidup ini. Berapa dari kita yang mungkin sedang bergumul hari ini, Kak saya nggak tahu bagaimana memimpin, Kak saya nggak tahu bagaimana bisa mengatasi studi saya seperti ini, Kak saya nggak tahu gimana caranya untuk bisa ngalamin pemulihan. Kalau engkau sedang berhadapan dengan ketidaktahuan, keterbatasan, percayalah engkau butuh Roh Kudus. Saya pun butuh Roh Kudus untuk melampaui setiap keterbatasan yang ada. Dan Roh Kudus sedemikian vitalnya. Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan perintahnya, Tuhan memberikan misi. Jadi saksi sampai ke ujung bumi. Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu keterbatasanmu. Karena itu Tuhan bilang tunggulah Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah kepentingannya, itu hal yang harusnya kita perhatikan ketika kita sedang berjalan dalam hari-hari ini. Berkenaan dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada 3 keadaan atau istilah yang bisa kita ketemukan di dalam Alkitab supaya kita bisa paham nih masalah tentang Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. 3 hal tersebut, yang pertama yaitu status bahwa kita didiami oleh Roh Kudus. Yang pertama yaitu didiami oleh Roh Kudus. Istilah ini kita temukan di dalam Roma 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Hal ini terjadi, Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Nah, iman kita kepada Kristus ini yang mengakibatkan kita menjadi milik Kristus. Dan materainya yaitu Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maksudnya Roh Kudus, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Setiap orang percaya, kamu dan saya, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Tetapi belum berhenti sampai di situ. Istilah tentang Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada definisi yang kedua, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini penting bagi kita. Tuhan Yesus bukan berjanji bahwa Roh Kudus akan tinggal dan berdiam dalam diri orang percaya saja. No. Oke? Tetapi yang kedua, dia berjanji bahwa kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi nggak usah doa-doa lagi teman-teman. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Loh, Roh Kudusnya udah datang kok. Roh Kudusnya nggak pergi-pergi, datang sebentar nginggap di dalam diri kita, kemudian keluar lagi jalan-jalan. Enggak, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, setiap orang yang percaya. Tetapi Tuhan ingin kita dipenuhi oleh
Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 1, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas diri mereka, itu untuk pertama kalinya, dan sampai Roh Kudus memenuhi diri mereka. Ketika janji itu digenapi di dalam diri mereka, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, disebutkan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat yang keempat saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Allah ingin kita dipenuhi Roh Kudus. Keadaan yang bukan hanya sekedar dialamin satu kali saja. Tetapi di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 juga dituliskan bahwa mereka dan juga maksudnya kita juga harusnya dipenuhi dengan Roh Kudus secara terus-menerus. Come on, this is a good news. Roh Kudus bukan cuma sesekali, tetapi Allah ingin kita penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu dikatakan hidup ini dipenuhi Roh Kudus itu merupakan keharusan dan perlu kita alami secara terus-menerus. Ya, bukan sesekali. Efesus 5 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, sesudah kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Roh Kudus diam di dalam diri kita, maka hal yang selanjutnya harusnya kita lakukan adalah kita harus memberi diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus secara terus-menerus di dalam perjalanan kehidupan kita. Pertanyaan saya hari ini, apakah kita masih memberi diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus secara terus-menerus dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan Roh Kudus hanya seperti figura dari foto keluarga kita yang diambil dalam satu momen, kemudian ditempel di dinding, dan kemudian ya sudah, hanya sampai di situ saja memorinya. Dan kita lalu lalang dengan kehidupan kita dan kita menjalani kehidupan kita terus-menerus tanpa peduli dengan kehadiran Roh Kudus yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Bagian yang ketiga, istilah yang kita kenal yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, yang ketiga adalah istilah yang sebenarnya kita nggak boleh abaikan, dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di sini kita melihat Tuhan Yesus menggunakan istilah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, janji tersebut digenapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Yang istilah yang tadi kita dengar yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, tetapi saat kita pertama kali dipenuhi Roh Kudus, itulah momen yang dimaksud sebagai dibaptis dengan Roh Kudus. Ingat, dipenuhi oleh Roh Kudus untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kita, itulah yang disebut dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Tanda baptisan Roh Kudus tersebut ada beraneka rupa. Kalau kita hanya membatasinya itu pada satu hal, yaitu seringkali hanya pada tanda berbahasa roh, maka akhirnya kita akan menyempitkan tentang karya Roh Kudus. Sebenarnya masih ada banyak lagi tanda yang Roh Kudus berikan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga jangan menyempitkan hal tersebut. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita benar-benar sungguh-sungguh meminta dan kemudian kita akan dipenuhi Roh Kudus dan kemudian kita harus belajar untuk bergerak di dalam kepenuhan Roh Kudus tersebut dalam keseharian kita. Kita tidak hanya boleh mendiamkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, tetapi kita harus belajar bergantung. Minggu yang lalu sempat saya singgung tentang bergantung dan kemudian menaati Roh Kudus. Dan bahkan bukan cuma untuk kepentingan pribadi kita, tetapi justru juga untuk berdampak, untuk melayani kepada orang-orang yang memang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita. Sehingga teman-teman, Roh Kudus akan terus berkarya di dalam kehidupan kita sejauh kita membuka diri untuk Dia berkarya dalam kehidupan kita. Nah, satu-satunya jalan kalau kamu rindu, Kak, saya pengen
untuk dipenuhi Roh Kudus. Saya tahu betapa saya terbatas. Saya tahu dan saya baru menyadari betapa kalaupun saya terbatas di dalam hari-hari ini, tapi saya sadar bahwa Tuhan sudah mengutus Roh Kudusnya untuk menjadi penghibur, menjadi penolong, menjadi penuntun di dalam kehidupan saya. Gimana sih caranya supaya saya bisa benar-benar dituntun, bahkan dipenuhi senantiasa? Bagi kamu yang belum percaya Yesus, maka satu-satunya cara yaitu percaya terlebih dahulu kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupanmu. Ya, karena kalau ada Yesus dalam kehidupanmu, maka Tuhan memberikan Roh Kudusnya masuk di dalam kehidupan kita. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, kalau kamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belajarlah untuk meminta dipenuhi Roh Kudus. Hal yang sangat sederhana, tetapi demikian powerfulnya. Doa sungguh-sungguh, jangan asal-asalan saja, tetapi doa. Roh Kudus, aku butuh Engkau. Hari ini aku mengundang Engkau penuhi hidupku. Jadilah Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupanku, tetapi lebih daripada itu penuhi hidupku. Aku butuh Engkau, aku tak mungkin berjalan sendirian di dalam kehidupanku. Aku butuh Engkau di dalam menggenapi visi dan panggilan Tuhan dalam kehidupanku. Undang Dia, minta Dia memenuhi kehidupanmu. Dan kamu akan melihat dan mengalami sendiri bagaimana Roh Kudus itu mengalir di dalam kehidupanmu, memenuhi kehidupan kamu. Dan kemudian bagian yang ketiga yang bisa kamu lakukan yaitu menerimanya dengan iman. Ya, iblis akan mengintimidasi kita dan bilang, hati-hati Tuhan bohong, itu pengajaran apaan nih, oh kamu salah. Sering kali akan mulai muncul ancaman-ancaman tersebut di dalam pemikiran kita, tetapi belajar terima dengan iman. Lah, kalau kita minta kepada Tuhan, masa Tuhan tidak berkuasa untuk memberikannya kepada kita waktu kita minta apa yang menjadi janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa dan Tuhan melindungi kehidupan kita. Terima dengan iman, aku terima baptisan Roh Kudus-Mu, aku terima kebenaran Roh Kudus dalam kehidupanku. Bahkan kalaupun kamu pernah dibaptis oleh Roh Kudus, minta Dia untuk memenuhi kehidupanmu kembali. Ya, minta Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, menyegarkan kamu, memulihkan kehidupan kita. Dia sanggup bekerja dan Dia bisa bekerja di mana saja dan kapan saja selama kita belajar untuk terbuka, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau engkau itu orangnya, saya menantang engkau, jangan tunggu lama-lama. Yuk kita doa bersama-sama. Bapa yang di sorga, hari ini kami berdoa, kami dengar kabar baik. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Bahwa Tuhan menantang kami untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa. Bahwa Roh Kudus-Mu selalu ada untuk memampukan kami dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus, kami berdoa penuhi setiap kami. Penuhi setiap jemaat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada hari ini, di kamar mereka, di ruang tamu, pada saat ini momen sekalipun aku berdoa, Roh Kudus penuhi kami Bapa, penuhi banjiri kehidupan kami kembali Bapa, melegakan kami, membasahi tanah yang sedemikian kering itu Bapa, membasahi setiap kondisi kerohanian yang sedemikian kering, memulihkan kembali Bapa, setiap hati yang terluka pulihkan kembali Bapa, dan tuntun kami kepada kebenaran Allah, tuntun kami untuk bisa melihat dengan terang yang datangnya daripada Allah. Dan saat ini aku berdoa ya Roh Kudus, penuhi kami dengan karunia-karunia-Mu Bapa. Kami butuh Tuhan, kami berhadapan dengan masa-masa yang sulit, masa-masa yang rasanya tidak mungkin. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup membawa kami melampaui batas-batas manusiawi kami. Roh Kudus, berkaryalah, kami butuh hikmat-Mu bahkan di dalam studi kami sekalipun. Tuntun kami untuk menjadi yang terbaik di tengah-tengah angkatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau melangkah dengan iman, kami mau terima dengan iman. Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kami dan terus berkarya dalam keseharian kami. Tuntun kami dan terobosan itu terjadi. Kami menjadi orang yang tak terhentikan, the unstoppable person. Karena kami punya pribadi yang tak terhentikan itu, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan hikmat penyertaan Allah yang datangnya daripada Roh Kudus itu menyertai setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan secara keuangan pun Tuhan yang mencukupkan dalam keperluan kehidupan kami. Dan kami mau berjalan di dalam pemulihan yang Tuhan janjikan atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, kalau kamu butuh untuk didoakan lebih lanjut atau konseling lebih lanjut,
Kamu bisa scan QR code yang ada di bawah ini, masukkan data-datanya, nama dan nomor telepon, dan kemudian para pelayan dengan senang hati akan menghubungi teman-teman, mendoakan, dan bahkan kalau kamu butuh komunitas lebih lanjut, kamu bisa masukkan data yang ada dan kamu bisa diberikan informasi tentang cell group secara online yang dilakukan oleh para mahasiswa sehingga kamu bisa bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.